Apakah koin Metaverse mati? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini saya akan bahas satu topik yang cukup penting ataupun cukup menarik dan dapat menghasilkan cuan ya. Topik tersebut adalah apakah koin-koin crypto Metaverse sudah mati ataupun hype-nya sudah selesai? Nah, sekarang kita akan bahas dalam video ini ya. Oke, kita akan menggunakan data-data untuk analisa hari ini dan juga kita akan menganalisa satu koin yang cukup menarik untuk diserok karena aktivitasnya sangat tinggi sekali kawan-kawan. Jadi volume tradingnya cukup tinggi dibandingkan dengan koin lain. Oke, sekarang kita akan bahas pertama, apakah tren Metaverse ini akan mati? Ya, jawabannya menurut saya pribadi adalah belum ya kawan-kawan. Ini hanyalah tahap pertama dalam hype Metaverse. Akan ada hype-hype berikutnya pada beberapa dekade ke depan ya. Nah, jika kita lihat di sini, Metaverse tren di Indonesia sempat menyentuh angka 100 dan sekarang di sekitar 15 saja kawan-kawan. Ini sangat kecil sekali, 100 dibandingkan dengan 15 ya. Artinya orang-orang sudah mulai jenuh dengan tren Metaverse. Nah, begitu pula pada tren global kita akan lihat, ya tren global sekarang sedang berada di 68 ataupun 67 ya. Dan jika kita cek tren di Amerika, nah tren di Amerika ini cenderung turun ya kawan-kawan, di sekitar 38 dari puncaknya di 100. Artinya tren Metaverse telah mengalami jenuh pertamanya dan melakukan akumulasi ulang ya tentunya. Nah, tahap-tahap ini merupakan tahap-tahap di mana orang mendapatkan cuan yang sangat banyak biasa ya. Jika kita tahu Bitcoin, pada fase pertama bulurannya, dia naik, lalu dia dump sekitar 90%, sekitar harga beberapa dolar, bahkan sempat menyentuh 0 dolar ya kawan-kawan, dan akhirnya dia terbang ke sekitar harga 60.000 dolar. Nah, untuk tren Metaverse ini menurut saya sama ya kawan-kawan, karena tren Metaverse ini, karena semua perusahaan besar dan juga semua orang sudah menyadari bahwa konsep Metaverse merupakan konsep yang sangat efisien dan sangat efektif untuk beberapa kegiatan dan juga kegiatan bisnis ya. Nah, sekarang saya akan bahas salah satu koin yang cukup menarik menurut saya. Koin itu adalah koin PYR ataupun Vulcan Forge ya. Yang mengapa saya tertarik kepada koin ini karena volume tradingnya yang sangat tinggi sekali dan juga banyak sekali YouTuber yang terus membuat video tentang PYR. Jadi PYR ini koin dengan market cap sekitar 500 juta. Jika kita cek di sini, market cap-nya sekitar 280 juta dengan fully diluted market cap sekitar 600 juta ya. Jadi market cap-nya masih sangat kecil, tergolong kecil. Dia sudah koreksi sekitar 80% dari all time high-nya. Ya, sekarang kita akan menggunakan chart dari KuCoin untuk menganalisa PYR ini. Kita lihat dengan chart weekly ya kawan-kawan. Ya, dimana volume trading dari PYR ini terus mengalami peningkatan ya. Dari sini mengalami peningkatan hingga sekarang. Ini sangat menarik sekali. Jadi trading di PYR ini tidak membosankan ya. Dan cenderung kripto ini aktif dan banyak dilirik orang. Karena fundamentalnya sangat baik. Sekarang kita akan menggunakan chart daily untuk menganalisa PYR pertama. Dimana PYR telah breakout dari pola yang bernama falling wedge ya. Ini merupakan pola falling wedge. Dia telah breakout dengan volume yang sangat baik di sini. Dan jika kita hitung target kenaikan dari PYR ini, kita akan mengambil technical targetnya di sekitar sini kawan-kawan, di sekitar harga 26 dolar, cukup jauh dari harga sekarang, dan tampaknya sekarang PYR ini sedang meretest titik tersebut ya. Dan jika kita cek menggunakan moving average ribbon, nah koin ini hampir break dari namanya MA200. Di sini merupakan MA200 di sekitar harga 12,4 dolar. Kemarin dia sempat closing di atas MA200, tetapi karena Bitcoin turun, akhirnya dia juga tergeret untuk turun ya kawan-kawan. Dan koin ini sangat calon sekali untuk membreak MA200-nya sekali lagi ya. Karena jika suatu koin kecil biasa break MA200, biasa akan terjadi pump yang cukup besar dari koin ini. Ya, dua resisten penting pada koin PYR adalah pertama di sekitar 16 dolar persis, karena di sini merupakan dua kali resisten, satu kali support, dan dua kali support ya. Dan resisten kedua di sekitar 23 dolar, di mana di sini merupakan resisten. Di sini juga merupakan resisten sebanyak dua kali ya kawan-kawan. Jadi dua titik ini merupakan titik penting untuk koin PYR jika kalian ingin mengambil trade pada koin PYR. Ya, dan jika kita melihat dari RSI dari koin PYR ini telah mencoba membreak titik 50, karena sebelumnya titik 50 merupakan titik resisten, di sini 50 sebagai resisten, dan resisten. Nah, sekarang ingin membreak titik tersebut dan sedang meretest ya kawan-kawan. Jika berhasil, sangat baik sekali untuk koin PYR ini. Ya, berikutnya kita akan melihat EMA ribbon, di mana cukup tepat untuk menebak resisten dan support dari PYR. Di sini sebagai support dengan baik, di sini juga sebagai support dengan baik, resisten dengan baik di sini, resisten dengan baik di sini, dan resisten dengan baik di sini ya. Nah, jika PYR dapat break dari titik 15 dolar, saya cukup percaya bahwa PYR akan terbang mungkin ke sekitar harga 22 dolar pertama, dan berikutnya menyentuh all time high-nya ya. Jadi poin saya adalah kita harus memantau ketat semua kripto Metaverse sekarang, walaupun memang susah sekali untuk menebak bottom dari suatu kripto dan suatu tren. Tetapi cara terbaik adalah untuk mencicil ya kawan-kawan. Nah, berikutnya PYR ini memiliki event yang bernama Lava Bank Launch ya kawan-kawan, ataupun jika kita baca di sini adalah bank pertama yang decentralized pada kripto ya, dan diluncurkan pada akhir Maret. Ini cukup menarik sekali karena baru di-add sekitar 2 Februari ataupun 1 hari yang lalu ya. Oke, berikutnya kita akan melihat chart dari PYR BTC. Ya, kita lihat di mana PYR ini sudah menunjukkan kekuatannya untuk melawan BTC. Di sini sebagai support, di sini sebagai resisten dua kali, sebagai resisten. Dan akhirnya dia telah membreak titik tersebut dan sekarang sedang meretest ya kawan-kawan, dan tampaknya berhasil meretest. Belum pasti. Volume juga baik. Nah, jadi skenario yang mungkin terjadi pada chart PYR BTC adalah di mana area hijau merupakan area resisten yang cukup kuat, di sini sebagai resisten.
sebagai resisten. Jadi skenario yang mungkin terjadi adalah di mana dia membentuk inverted head and shoulder ya kawan-kawan, di mana ini merupakan shoulder, head, dan juga shoulder sebagai titik retestnya kawan-kawan, sebelum akhirnya dia menjadi bullish lagi dalam chart PIR BTC. Jadi PIR ini adalah koin yang harus kita pantau, patut sekali, karena fundamental yang bagus. Berikutnya tren metaverse sedang bereda, kesempatan yang baik untuk akumulasi, dan berikutnya memiliki event yang baik ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.